dia harus punya kemampuan memvisualisasikan gambar dua dimensi ini ke dalam gambar tiga dimensi agar orang ini tuh Pak, oh iya ya paham Pak. Berarti kalau dia dari depan begini, dari samping itu begini ya Pak, gitu ya. Ya, yang disebut ketebalan begini, misalnya sisi lebar atau sisi dalamnya begini, ketinggian begini, ketebalannya begini, dia akan terlihat di gambar tiga dimensi. Penting untuk kalian tahu, terutama ketika kalian akan menghitung struktur. Kalian disuruh menghitung volume. Orang sipil diminta menghitung volume fondasi. Orang sipil diminta menghitung volume slope, kolom, kan gitu. Ya, kalau kita sudah mengerti dimensinya, gambar dimensinya akan mudah kita untuk mengestimasikan, menghitung gambar itu melalui produk tiga dimensi. Makanya semua sekarang aplikasi apapun ya pasti kemudian dimunculkan ke dalam format tiga dimensi. Benar? Orang gambar struktur beton dari fondasi sampai atap keluar model tiga dimensinya kan, dari semua sisi kan. Ya, zaman dulu kan hanya dua dimensi, hanya depan begini ya, selesai. Nah, hari ini sudah bicara tentang handphone kita aja sudah 4G malah ya. Nah, dari dari handphone jadul dua dimensi ya, paling banter paling kuat untuk SMS, ya, naik kemudian bisa ke aplikasi tiga dimensi, ya kan? Nah, sekarang malah bisa 4G, kita bisa saling tatap muka kan lewat handphone. Oh, teknologi. Di gambar juga begitu, di gambar teknik juga begitu. Yang tadi kita hanya berhenti pada gambar dua dimensi, kemudian kita naik menjadi gambar tiga dimensi. Paham ya? Oke, sekarang kita coba gambar tiga dimensi itu di dalam gambar teknik seperti apa sih aplikasinya? Di dalam gambar teknik itu biasanya dalam ilmu matematika, ilmu mekanik dan segala macam itu kita akan mengenal sumbu kan, sumbu X, Y, Z, benar? Ya, kan gitu. Sumbu kan mana X-nya? Ya, Y, ya. Ada satu sumbu Z kan? Kan gitu ya. Benar? Ada sebuah bidang. Ya. Saya tulis bidang ini secara ekstrim aja ya, 3 meter dari 3 meter. Ini baru sebuah bidang. Lalu bidang untuk ruang kan? Ya. Yang nama itu untuk ruang ya. Lalu ruang berbentuk wujud dimensi. Ini dimensi ini. Yang kita lihat ini dimensi. Kalau hanya satu bidang dinding ke dua dimensi. Ketika kita berada dalam ruangan, ada dinding sebelah kanan, ada dinding sebelah kiri, dinding belakang, dinding depan, dia membentuk sebuah ruangan, terjadilah bentuk tiga dimensi. Saya melihat kalian dari sini, ya, artinya saya sedang melihat posisi kalian dari sisi tiga dimensi. Kenapa? Saya bisa melihat langsung sisi sebelah kiri kalian, sisi sebelah kanan kalian, ya, plus muka kalian kan, ya, bagian depan saya lihat, pipi sebelah kiri kalian terlihat, pipi sebelah kanan saya kalian terlihat. Lalu kalau saya berdiri di sini, yang bisa saya lihat hanya wajah kalian kan, hanya dalam posisi dua dimensi. Begitu saya miring begini, lihat tuh muka sama pipi kirinya, ya kan? Itulah yang disebut dimensi. Ya, kita bisa melihat sebuah objek lebih dari satu sudut pandang. Itulah teori di dimensi. Ya. Nah, sekarang ini dua dimensi wujudnya. Saya mau terjemahkan dia ke dalam bahasa. Ini baru depannya. Sampai
sampingnya kayak gimana sih, atasnya kayak gimana sih, bawahnya kayak gimana sih. Rumah misalnya, rumahnya ini sebuah rumah, depannya kan begini, ya. Ini sampingnya kayak gimana nih, atasnya kayak gimana nih Pak, bawahnya gimana nih Pak, samping kirinya kayak gimana Pak, samping kanannya kayak gimana Pak, belakangnya kayak gimana Pak, iya kan? Nah, untuk menjelaskan itu dalam bahasa gambar, diterjemahkanlah ke dalam bahasa gambar 3 dimensi. Clear ya? Nah, sekarang gambar 3 dimensi itu berangkat dari sumbu X, Y, Z. X, Y itu sumbunya hanya untuk 2 dimensi. Itu ketika ada kedalaman, ya, ada penebalan, ya, maka kita membutuhkan sumbu Z, ya. Di komputer pun, di layar, ketika kalian sudah masuk ke gambar gambar 3 dimensi, maka kalian akan diberi gambar alat bantu, ya, melalui sumbu X, Y, Z, ya. Biasanya ditandai dengan perbedaan warna. Misalnya X warna merah, Y warna biru kalau di SketchUp itu nih. Terus Z-nya warna hijau. Ya. Nah, di CAD juga begitu. Ada sumbunya. Ketika akan masuk ke dalam format gambar 3 dimensi. Pahami dulu sumbu X, Y, Z. Lalu kita masuk ke sebuah objek. Ini objek sebuah bidang. Ya. Ini baru sebuah bidang. Kita ingin beri fungsi dia sebuah ruangan. Ya, seperti yang paling gambar tadi, ruangan. Ruangan ini kita ingin terjemahkan dia menjadi sebuah ruangan yang berbentuk biasanya persegi 4 seperti kotak misalnya gitu ya, seperti kotak, gelas, cangkir, itu ada objeknya. Kita ingin terjemahkan ke dalam bahasa gambar melalui sumbu X, Y, Z, ya kan? Nah, di dalam ilmu dimensi untuk menerjemahkan bahasa gambar ke 3 dimensi kita akan mengenal istilah 2 ini. Pertama, gambar yang sering disebut dengan gambar aksonometri, ya. Satu yang sering disebut dengan gambar perspektif. Inilah gambar dimensi yang harus kalian tahu di dalam gambar. Aksonometri itu dia berangkat dari sumbu berdasarkan sudut, ya, ini aksonometri. Sumbu X-nya sudah jelas ya. Sumbu Z-nya berdasarkan sudut 30 derajat, 60,